Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Nah seperti biasa, pagi ini kita jumpa lagi di video sederhana aku. Ini tuh sore-sore habis hujan gak ada cemilan, jadi ini aku memutuskan untuk nyabut keladi. Oh ya, batang keladi ini tuh tumbuh liar, jadi gak kita tanam. Dan ternyata nyabut batang keladi seperti ini membutuhkan tenaga ekstra. Di sini aku harus cangkul-cangkul, ini kita cangkul yang dalam. Nah setelah aku cangkul-cangkul, akhirnya umbi keladinya itu udah mulai kelihatan. Ini tuh tadi patah teman-teman. Sebagian lagi itu kena cangkul, jadi udah pada hancur karena mungkin aku nyangkulnya juga terlalu kuat. Tadi aku udah ketemu satu, ini nemu lagi tapi ukurannya kecil banget, nggak apa-apa kita kumpulin. Sekarang nanam umbi-umbian di tempat aku itu memang lumayan susah teman-teman kalau kita nggak punya hewan peliharaan, hewan penjaga. Karena di tempat aku kan masih banyak banget hewan B2. Jadi umbi-umbian ini misalnya kita baru tanam sekitar 3 hari aja udah digoser-goser sama B2. Dan alhamdulillah Masya Allah ini kita dapatnya lumayan banyak walaupun memang ngambilnya butuh perjuangan. Oke, langsung aja yang udah kita cabutin kita kumpulin dalam satu ember. Ini tuh tumbuhnya di kebun belakang rumah ya teman-teman, tepatnya di tebingan. Apalagi ini habis hujan licin banget, jadi kita harus hati-hati. Aku hampir aja jatuh. Oh ya, selain umbinya, untuk batangnya ini juga aku ambil, aku bawa pulang. Oke, sekarang kita lanjutin lagi. Sebelum kita masak, untuk talasnya ini kita cuci dulu sampai bersih. Karena kan banyak banget tanah yang nempel di talasnya, makanya perlu kita cuci sambil kita gosok-gosok seperti ini. Tapi untuk ngegosoknya itu jangan terlalu nekan banget, takutnya nanti kita kena getahnya. Soalnya kalau kena getahnya itu gatal. Nah ini kan ada juga yang nggak bisa kita makan, ini kita potong, akarnya kita bersihin. Ini kita cuci 2-3 kali, pokoknya sampai talasnya itu bener-bener bersih. Nah singkat aja, kalau udah kita cuci di sini kita siapin kukusan. Untuk talasnya ini langsung aja kita kukus. Sebenarnya supaya nggak gatel pas kita makan itu kita diamkan dulu selama 2-3 hari. Seperti yang aku bilang tadi, karena kita nggak punya cemilan, jadi ya udah langsung aja kita kukus. Semoga aja nanti pas sudah matang itu nggak gatel ya teman-teman. Tapi biasanya jarang sih talas kalau udah matang gatel. Biasanya gatelnya itu pas kita lagi nyuci kena tangan itu. Oke, nggak lupa di bagian atasnya kita taburin garam jadi supaya ada rasa gurih. Nah setelah itu ini kita kukus kurang lebih 15 menit sampai talasnya itu matang. Oke, ini setelah 15 menit kita cek kira-kira talasnya udah matang apa belum. Dan ternyata talasnya itu udah matang semua, jadi langsung aja kita angkat. Biasanya yang suka umbi-umbian seperti ini tuh bapak aku sama mama aku teman-teman. Dan tahu aja pas kita lagi ngerebus talas, mama sama bapak aku tuh main kesini. Dan videonya kita lanjutin lagi keesokan harinya sekitar jam 7 pagi. Jadi pagi ini aku itu mau masak batang talas. Ini udah kita diemin selama semalam ya teman-teman, jadi getahnya udah hilang. Sebenarnya lebih cepet lagi kalau kita jemur. Jadi kalau batangnya layu otomatis getahnya juga berkurang. Nah untuk yang sedikit tua ini di bagian pinggirnya kita buang kulitnya. Ngomong-ngomong, ini yang aku masak bukan cuma batangnya tapi aku campur juga dengan daunnya. Ini daunnya tapi yang masih muda ya teman-teman. Oh ya, untuk daun talas ini kalau orang Jawa itu dibikin buntil enak banget. Dulu waktu aku masih tinggal di rumah mertua aku juga pernah bikin buntil dari daun talas ini. Jadi daun talasnya itu kita gunakan sebagai pembungkus teman-teman, tapi nanti juga bisa kita makan. Nah selesai kita motong-motong talas, sekarang kita lanjut lagi mau bikin bumbu. Dan di sini teman-teman jangan salfok sama cabai rawit yang aku gunakan. Ini tuh banyak banget karena kita juga suka pedas. Oh ya, untuk bumbunya simple banget. Ini aku cuma pakai bawang putih, bawang merah sama cabai rawit. Dan di sini nggak lupa aku tambahin beberapa butir kemiri, lanjut kita ulek lagi. Oh ya, nggak lupa juga ini aku tambahin tempe masam. Oh ya, lebih enak lagi kalau misalnya kita masak daun singkong, entah itu ditumis ataupun disantan, kita campur dengan tempe masam ini. Oh ya, bikin bumbunya udah selesai, sekarang kita lanjut untuk ngerebus batang talas. Sebelumnya tadi aku udah panaskan air, ini aku kasih garam. Ini adalah salah satu tips ya teman-teman, kalau masak daun talas supaya nggak gatal itu kita rebus dulu. Ini kita rebus sampai batang talasnya itu mateng. Nah kalau batang talasnya udah mateng, langsung aja kita angkat, kita pindahin ke wadah lain. Baru nanti ini kita cuci berkali-kali sampai batang talasnya itu benar-benar bersih. Nah selesai kita cuci, sekarang kita lanjut untuk numis bumbunya. Gak lupa juga ini aku tambahkan penyedap rasa. Lanjut lagi aku tambahkan gula pasir atau gula putih. Dan kalau bumbunya udah mateng, ini kita masukin batang talas yang udah kita cuci tadi. Lebih enak lagi ini tuh kita tambahin teri atau
ataupun udang rebon teman-teman. Dan ini kita masak sampai batang talasnya itu bener-bener mateng. Kalau kita masaknya nggak mateng itu masih ada rasa gatalnya ya teman-teman. Oke, kira-kira segitu dulu ya teman-teman untuk video kegiatan aku hari ini. Pokoknya jangan lupa ikuti aku terus di video kegiatan berikutnya. Terima kasih.